Oke teman-teman, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Sales Magic, rajanya jualan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai faktor pendukung performa penjualan sales ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu seorang sales ya, ataupun teman-teman seorang owner brand yang mengelola tim sales dan tim marketing, bisa untuk mengikuti beberapa tips di video ini ya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi faktor sales itu jualannya itu ramai ya. Faktor yang pertama adalah faktor kesehatan ya. Jadi faktor kesehatan sales ini benar-benar sangat-sangat menentukan performa penjualan. Nah, ngomongin masalah kesehatan itu ada 3 jenis kesehatan ya. Yang pertama kesehatan fisik ya, yang kedua kesehatan mental, dan yang ketiga kesehatan psikologi. Jadi untuk kesehatan fisik ya, seorang sales itu sebelum berangkat bekerja itu harus sarapan ya, itu wajib ya. Cuma nggak cuma sales, semua orang kalau kerja pagi-pagi usahakan sarapan ya. Itu yang pertama. Terus berikutnya selain kesehatan fisik ada kesehatan mental. Jadi kalau misalnya kesehatan mental itu seperti ini contohnya. Kesehatan mental itu berhubungan dengan psikologi. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah itu punya masalah ya, nah begitu teman-teman berangkat nyales ya, itu usahakan kalian jangan mencampur adukan antara masalah kalian dengan pekerjaan kalian ya. Itu tidak akan maksimal ya, dan akan sangat mempengaruhi kinerja kalian sebagai seorang sales. Itu yang kedua ya, kesehatan mental dan psikologi. Jadi begini teman-teman, psikologi itu contohnya seperti ini. Ada statement yang mengatakan seperti ini, jangan bertindak seperti gajah ya. Nah saya kasih contoh kenapa harus gajah untuk perumpamaan psikologi tersebut. Jadi gini, teman-teman tahu Way Kambas itu adalah sebuah tempat ya penangkaran gajah ya, untuk melatih gajah. Jadi cara melatih seekor gajah itu adalah dengan dia itu istilahnya itu diikat ya. Jadi dengan ikatan yang sangat kuat sekalipun ya. Nah seperti halnya gajah itu berusaha untuk lepas ya, tapi tidak bisa ya. Dan akhirnya si gajah itu walaupun udah besar itu bisa dikendalikan hanya dengan tali kecil ya. Karena apa? Mindsetnya itu, wah saya mau berontak kayak gimana juga tidak akan bisa lolos. Nah, kalau misalnya dalam dunia sales ya, terkadang sales itu sering mengalami yang namanya penolakan ya. Penolakan entah karena produknya memang belum terkenal, entah karena hal atau faktor lainnya ya. Tapi jangan sampai kita berpikir ya, wah ini saya pasti ditolak lagi. Ini saya pasti ditolak lagi. Jadi jangan sampai kalian itu ke distract seperti itu ya. Jadi yang ingin saya tekankan di video ini adalah setiap hari adalah hari baru ya. Jadi kekecewaan kita kemarin, kekalahan kita kemarin itu jangan kita itu sugestikan hari ini itu akan mengalami hal tersebut gitu ya. Misalnya kita masuk ke toko yang orangnya itu rame orang ya, orang nongkrong. Ternyata kalian mendapatkan penolakan dari pemilik toko. Terus kalian itu di hari berikutnya jangan kalian membuat sugesti, wah kalau misalnya toko yang ramai itu nolak ya. Itu jangan seperti itu, karena sugesti itu akan benar-benar terjadi teman-teman. Apalagi sugestinya itu benar-benar ngedistract alam bawah sadar kalian ya. Itu adalah poin mengenai kesehatan mental dan psikologi ya. Terus berikutnya gini, selain kesehatan si sales, ada juga faktor lain yang mempengaruhi performa penjualan, yaitu kesehatan motor ya. Ini penting banget teman-teman. Karena apa? Kesehatan motor itu ibaratnya itu kakinya sales ya, kakinya pekerja lapangan. Jadi ada beberapa yang harus dicek sebelum teman-teman berangkat nyales. Yang pertama adalah kondisi ban ya, kondisi ban, kondisi rem, kondisi oli, kondisi bensin, kebersihan kendaraan itu harus dicek. Dan jangan lupa untuk melengkapi surat-surat berkendara ya. Dari pajaknya harus hidup, harus punya SIM ya. Kenapa? Karena untuk memaksimalkan penjualan. Misalnya gini, ada sebuah toko yang di mana toko itu adalah toko grosir, tapi tempatnya itu lokasinya ada di samping kantor polisi. Kalau teman-teman motornya bermasalah,
itu akan menjadi masalah ya. Harusnya di situ dapat omset, tapi teman-teman nggak berani cover, nggak berani datengin karena takut kena tilang ya, seperti itu ya. Nah kalau kondisi bahan ya, kalau misalnya banyak bocor ya teman-teman, itu akan sangat apa ya, mengurangi waktu ya. Jadi waktu kita berkurang untuk nambal ban ya. Jadi itu harus selalu dicek dan lakukan rutin servis bulanan ya, servis motor secara bulanan ya. Nah untuk standarnya kalau sales ya 2 bulan sekali itu harus di servis semuanya, ganti oli dan lain sebagainya ya. Itu kesehatan motor ya. Terus berikutnya yang ketiga ada kesehatan dari HP-nya ya, karena HP itu adalah alat untuk komunikasi ya. Nanti kalau misalnya untuk laporan penjualan, untuk tanya lokasi dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan handphone ya teman-teman. Jadi untuk HP itu pastikan sebelum berangkat pastikan dicas ya. Jadi baterai itu udah terisi penuh seperti itu. Dan kalau misalnya baterainya boros bisa menggunakan power bank ya, membawa power bank seperti itu. Terus berikutnya faktor penunjang performa penjualan itu adalah peralatan sales ya. Sebelum berangkat apa saja peralatan sales yang harus dibawa dan wajib dibawa? Yang pertama tentunya kerombong atau tas ya. Yang kedua nota ya. Karena kalau misalnya toko beli nggak ada nota, kadang nggak jadi beli. Yang ketiga uang kembalian atau uang receh. Ini juga wajib banget ya. Terus berikutnya alat tulis ya. Alat tulis bawa 2 atau 3. Karena kalau misalnya di sales itu ballpoint itu seperti barang gaib ya, sering hilang. Seperti itu teman-teman. Ballpoint dan korek itu 2 hal yang sering hilang. Jadi alangkah baiknya membawa serep seperti itu. Dan kalau misalnya produk kalian itu mempunyai sampling, silakan bawa samplingnya untuk melakukan tester atau pembangunan konsumen. Dan yang terakhir adalah faktor penunjang performa kinerja sales adalah membuat call sheet ya. Ada yang menyebut call sheet, daftar kunjungan ya. Jadi itu fungsinya itu gini teman-teman. Kalau misalnya kalian itu udah punya data ya, hari Senin Selasa ke kecamatan mana, ke desa mana, Rabu Kamis kemana, Sabtu Minggu kemana, itu enak teman-teman. Jadi kita udah mempunyai planning ya, seperti itu. Jadi usahakan sales itu membuat ya data call sheet atau tabel kunjungan ya, itu untuk memudahkan kinerja ya, dan untuk mengingatkan ya teman-teman, karena ya namanya manusia itu pasti nggak jauh dari kata lupa. Kalau kita punya catatan, kalau kita lupa, kita tinggal buka catatan kita seperti itu ya. Dan mungkin itu ya teman-teman. Dan untuk poin tambahan, saat berkendara ya patuhi rambu-rambu lalu lintas ya teman-teman. Dan untuk sales itu juga disarankan untuk berpenampilan yang rapi ya, wangi, pokoknya yang yang sopan ya teman-teman. Nah karena apa? Karena orang membeli produk itu ada beberapa faktornya. Yang pertama karena produk kita itu memang udah nge-branding, udah menjual ya, istilahnya itu produknya udah banyak dikenal. Yang kedua adalah karena kita rapi sebagai seorang sales ya. Dan ada banyak faktor ya. Sebenarnya orang menjual itu orang mau membeli produk itu faktornya macam-macam ya. Jadi kita sebagai seorang sales atau penjual harus istilahnya memaksimalkan apa yang bisa dimaksimalkan ya. Dengan kita berpenampilan yang menarik, kita wangi, produk kita juga brandingannya sudah bagus, maka tingkat closingnya pastinya akan tinggi ya. Seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah beberapa faktor penunjang performa kinerja sales ya. Saya yakin kalau misalnya cara ini diterapkan secara konsisten ya, pasti akan membuahkan hasil. Oke, sekian bagi teman-teman yang suka dengan konten-konten yang bertemakan sales dan marketing, jangan lupa untuk berlangganan ke channel YouTube saya ya. Klik subscribe atau klik gabung ke komunitas. Terima kasih, see you next time. Sampai berjumpa di video selanjutnya.